Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK pada buku tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari subtema 2, pembelajaran 2 dan 4, yaitu yang berhubungan dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kode yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan konsep dasar merangkak dan berlari dalam permainan tradisional dengan baik. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keturunan, faktor aktivitas fisik, dan faktor makanan. Pada umumnya manusia dapat berpindah tempat pada awalnya itu dengan cara merangkak, yaitu ketika kita masih bayi. Merangkak adalah gerak berpindah tempat yang dilakukan dengan cara bertumpu pada tangan dan lutut. Gerakan merangkak ini ternyata memiliki manfaat yang besar untuk tubuh kita, bahkan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Gerakan merangkak dapat melatih atau meningkatkan kekuatan otot-otot tubuh kita, antara lain otot lengan, otot kaki, otot perut bagian samping, dan otot punggung. Dalam pembelajaran PJOK, kita dapat mengaplikasikan gerakan merangkak ini dalam sebuah permainan agar lebih menarik dan anak-anak semangat untuk melakukan gerakan permainan. Pada buku tema 1 ini ada sebuah permainan yang dilakukan dengan cara merangkak, yaitu balapan merangkak. Kalian bisa melihat gambar ini. Di situ ada seorang guru dan ada beberapa siswa yang sedang melakukan permainan merangkak atau perlombaan merangkak. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita baca langkah-langkah melakukan permainan atau berlomba berjalan merangkak. Pertama, kita membuat garis lintasan dan diberi tulisan start untuk mulai dan finish untuk garis akhir perlombaan. Anak-anak dibuat berbaris di depan garis start dan dalam posisi siap untuk berjalan merangkak. Setelah diberi aba-aba, peserta didik merangkak dari garis start sampai garis finish. Anak-anak tidak boleh melewati jalur milik temannya, harus berjalan sesuai jalur yang sudah ditentukan. Siswa yang paling cepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Kita dapat melihat ada gambar beberapa anak yang melakukan permainan tarik tambang. Namun sebelumnya kalian bisa membaca teks bacanya, yaitu dengan judul Makanan dan Kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan.
Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Oke, pada halaman 76 ini kalian bisa melihat anak-anak sedang melakukan permainan tarik tambang. Permainan tarik tambang adalah permainan antar regu yang memerlukan kekuatan juga kekompakan. Pertandingan tarik tambang melibatkan 2 regu dengan 5 atau lebih peserta dalam setiap regunya. 2 regu bertanding dari 2 sisi berlawanan dan semua peserta memegang erat sebuah tali tambang. Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berupaya menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis pembatas. Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah. Taktik permainan terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik, dan pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya, pemain dengan kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali untuk menahan ujung tali saat bertahan atau menghentak pada saat penarikan. Kita lanjutkan bacaan yang di atas. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Ternyata pada bacaan yang sebelumnya Edo mengalami kesakitan disebabkan tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Kita lanjutkan tentang pentingnya sarapan. Sarapan memiliki banyak manfaat, jadi kalian tidak boleh melewatkannya meskipun kalian sedang buru-buru. Beberapa manfaat sarapan yang perlu kamu ketahui yaitu sebagai berikut. Sebagai sumber energi. Jadi sarapan bisa memberikan kalian energi untuk melakukan aktivitas kalian. Yang kedua, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, melindungi tubuh dari serangan penyakit. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kognitif atau berpikir. Yang kelima, menjaga dan menurunkan bobot tubuh. Dan apa efeknya apabila kita tidak melakukan atau tidak sarapan pada pagi hari? Ada beberapa dampak buruk yang akan terjadi pada tubuh kita apabila kita tidak sarapan. Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif atau berpikir kita. Jadi konsentrasi kita atau kemampuan kita untuk berpikir akan menurun. Yang kedua, mood buruk. Ketika kita sedang lapar, maka kita akan cepat mudah marah. Yang ketiga, gemukan. Selanjutnya, diabetes. Yang kelima yaitu gangguan jantung. Pada halaman selanjutnya, kita akan ditampilkan tentang permainan kijang dan rusa. Kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadapan-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jadi, kalian bisa melihat pada
gambar di samping. Anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri di belakang garis. Kelompok satunya diberi nama rusa dan kelompok satu diberi nama kijang. Ketika guru memanggil rusa, maka rusa melompat ke depan dan kelompok kijang melakukan gerakan mundur atau melangkah ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi guru, maka dia adalah pemenangnya. Setelah mempelajari tentang beberapa permainan sederhana yang ada di sekitar kita, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat melakukan permainan sederhana tersebut. Ternyata permainan sederhana dapat memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya yaitu dapat melatih motorik kasar dan halus peserta didik. Yang kedua, peserta didik akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Yang ketiga, dapat melatih konsentrasi. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, yaitu akan mengajarkan anak lebih mudah mengekspresikan perasaannya. Tugas kita sebagai guru dan orang tua yaitu menemani bermain, membuat anak merasakan kasih sayang. Yang selanjutnya itu kita ikut bermain dan memotivasi anak dan mengembangkan daya nalar anak. Itu tadi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.